Lu tapi beneran dokter bukan? Bener, gue dokter. Asli? Asli. Lulus? Lulus. Di kampus mana? Jadi gue masuk UGM FK, Fakultas Kedokteran UGM, 2009. Oke. Gue lulus cum laude S1. Cum laude? Cum laude. Wih, lu pinter berarti ya? 3,76. Wih, gila. Di SKET itu di tahun 2013. Oke. Koas 1,5 tahun, Sumpah Dokter 2015. Oke. Sempet magang dinas di Puskesmas Turi sama Rumah Sakit UGM. Oke. Tahun 18-19 gue memutuskan off untuk fokus bisnis yang gue bangun. Untuk off fokus. Jadi lu langsung dari lulus kuliah lu langsung bisnis? Gue bisnis udah dari semester 1, 2008. Oke. Apa bisnis pertama lu pada saat itu? Jual gorengan. Apa kabar lu? Baik. Oke. Thank you udah datang di YouTube gua. Iya, Oke. jauh-jauh coy. Lu tapi beneran dokter bukan? Bener, gue dokter. Asli? Asli. Lulus? Lulus. Di kampus mana? Jadi gue masuk UGM FK, Fakultas Kedokteran UGM, 2009. Oke. Gue lulus cum laude S1. Cum laude? Cum laude. Wih, lu pinter berarti ya? 3,76. Wih, Di gila. SKET itu di tahun 2013. Oke. Koas 1,5 tahun, Sumpah Dokter 2015. Oke. Sempet magang dinas di Puskesmas Turi sama Rumah Sakit UGM. Oke. Tahun 18-19 gue memutuskan off untuk fokus bisnis yang gue bangun. Untuk off fokus. Jadi lu langsung dari lulus kuliah lu langsung bisnis? Gue bisnis udah dari semester 1, 2008. Oke. Apa bisnis pertama lu pada saat itu? Jual gorengan. Jual gorengan. Oke. Iya benar. Nggak, lu beneran jadi jual iya, gorengan? beneran. Jadi gue simpelnya kayak gini. Gue kan anak tunggal. Iya. Anak tunggal. Bokap nyokap tuh karyawan swasta, bank yang nggak pernah usaha. Oke. Bener-bener karyawan. Ini banyak orang bilang, ah hoax nih, Tirta tuh orang kaya. Bukan, pacak itu salah. Jadi bokap nyokap gue tuh karyawan bank. Oke. Yang nggak ngerti usaha apapun. Gue anak tunggal nih. Terus gue tuh pengen masuk kedokteran dikarenakan jujur gue tuh kayak orang akademisi banget lah. Oke. Gue selalu ditarget sama nyokap bokap gue harus ikut olimpiade apa. Dari SD sampai SMA gue ranking 1 sampai 3. Ya literally bocah nerd, aku tuh buku ala pada kadarnya. Gila. Tapi ben-benan gitu. Ya kalau lu lihat anak muda biasa aja tuh gue. Oke. Terus gue lihat semester 1, gue masuk kedokteran UGM, gue keterima juga di Undip FK juga. FK juga, oke. Ya gue sibuk milih. Oke. Ya kan? Jadi gak mikir SNMPTN lah. Gue masuk tuh, ternyata jalan kedokteran tuh panjang. Panjang coy, panjang, dan ada intrik bahwa lu tuh kalau jadi dokter harusnya menolong pasien. Betul. Bukan ngarepin duit. Itu yang didoktrin ke gua dan diajarin ke gua oleh teman-teman dosenku di UGM. Oke. Dan itu lagi musimnya, belum musim BPJS itu. Dari situ gua mikir, wah kalau gua sekolah panjang nih, 6 tahun, belum spesialis juga digaji, belum gua harus nolong orang, gua nggak bisa nih kalau duit dari sini. Gua pengen cari duit sendiri. Ditambah gue pengen beli sepatu, gue suka banget sepatu dari SMA kelas 1. Oh, oke. Gue minta sama nyokap, bokap, Pak beli sepatu. Mahal, gila sepatu 2 jutaan apa itu? Ya udah, gue dibeliin Warrior sama Kompas. Oke. Yang sekarang viral kan. Kompas zaman itu 100.000. Oke. Nah ini ada sejarahnya nih. Terus akhirnya gue dagang. Gue lihat di kampus itu orang tuh pasti lapar karena kuliah jam 7, nggak sempet breakfast. Ya. Dan pulang jam 3. Cuman jeda tuh sholat. Ya udah, gue kulak gorengan tuh Rp400 per biji. Karena emang itu gue anggap di kuliah kantin jauh, gue jual 5 kali lipat lebih mahal. Lu bikin sendiri, goreng sendiri? Kagak, gue kulak aja coy. Ngambil dari orang? Ngambil dari orang. Oh gitu? Dropship, kayak lu. Tapi gue dropship gorengan aja. Lu beli goreng, tapi lu beli gerobaknya? Ya kagak lah. Jadi gue tuh pinternya jam 4 pagi di Yogyakarta. Kalau teman-teman Jogja pasti tahu ini, di daerah Jogja ada namanya Jalan Magelang. Di depan TVRI, pasarnya itu pasti ada kalau Minggu mobil bekas, tapi kalau Senin sampai Jumat jam 4 pagi itu selalu jual gorengan. Oh. Murah. Oh gitu. Gua hafal sama tuh ibu-ibu. Oke. Bu Santi apa ya? Gua hafal apa ya? Terus gua pula jam 4 tidur, belajar, jam 7 gua jual terus tuh. Oke. Gua jual, seret kan, temen gua jual es teh. Oh. Gua nggak malu di situ. Ada yang ngecek jujur aja kayak zaman semester 1 ngecek, "Cie, anak kedokteran gitu." Gengsi lah jualan ya. Kayak jual gorengan anjing, kayak kangkang gorengan. Dah lu gak usah jadi dokter ya gitu. Jujur malu tapi kan bercandaan. Betul. Tapi gue konsisten dan selama 3 bulan gue dari jual gorengan aja dapat 16,5 juta guys. Wih, luar biasa. Zaman masih mahasiswa lagi ya? Iya, dan di situ karena gorengan itu gue juga masuk organisasi. Gue dipilih katanya, wah Tirta tuh pinter mendirect opini gitu kan. Buset, gue nyalonin diri jadi senat. Senat tuh dampingannya BEM. Lolos juga. Terus akhirnya gue sering sharing di situ, jual gorengan. Musiman kan?
semua cewek-cewek jual gorengan, saingan gua tuh. Yang buat hancur gua itu perang harga. Gila. Beli 2 tahu isi dapat 1 molen, wah bangke tuh. Nah, gua nggak mikir sampai segitu ya, anjir nih gila nih orang-orang nih ya. Ya udahlah rezeki orang. Padahal niatnya lu cuma mau bantu doang kan, mau ngasih ilmu doang kan ya? Mau ngasih ilmu, semua orang jadi hancur-hancuran harga. Ya udahlah mungkin rezeki. Ada yang jual gorengan, ada yang jual pukis, terus ada yang jual. Itu Maici lagi booming. Oh. Lagi naik tuh, tiba-tiba ada yang jual keripik pedes Maici. Iya. Karena yang punya lambu kan, Axel. Terus gue mikir 16,5 juta diapain? 5 goblok ya gue nggak tahu manajemen keuangan. Iyalah, baru pertama kali megang duit. Wajar. Dan belum pernah ngerasain bangkrut. Gue jual Power Balance. Gue distributor paling kuat gue di area Jawa Tengah. Oke. Jadi distributor pada akhirnya? Distributor dan gue awalnya reseller, tapi gue borong terus. Terus kan Power Balance itu sugesti. Tergantung kemampuan si orang ini menyampaikan pesan ke customer. Gua tahu Power Balance. Oke. Ya. Yang di oke, seimbang. Ini kalau pakai ini Anda akan sehat. Lu toh? Iya, itu Anda akan seimbang. Gue tuh konsumen lu tau nggak? Cuman lu nggak tahu. Pokoknya tuh Power Balance tuh penipu. Gue nggak penipu. Gue menjual sugesti. Jadi Power Balance tuh meningkatkan skill komunikasi gue. Dia customer tanya, apa yang menyebabkan supaya gue beli Power Balance? Iya. Dengan Power Balance, hidup Anda akan seimbang. Terus akhirnya beli. Dari Power Balance, gue udah tahu nih bakal chaos. Gue tuh kayak punya feeling ini musiman nih. Kenapa chaos? Jadi gue udah ngira ini musiman karena reseller dan orang tuh lama kelamaan nggak akan percaya sugesti. Sugesti itu 50-50. Kayak lu jual pada waktu itu es cappuccino cincau. Es cappuccino cincau ya semuanya tuh ada. Betul. Jadi bedanya yang cuma sugesti doang, ini yang paling enak gitu loh. Betul. Dari situ gue ngerasa nih, wah gue punya 25. Dari jual Power Balance gue udah punya 20 juta cash pokoknya. Di total kan 36-an cash kan. Gue puterin 36. Gue jual jam monol habis itu. Jam monol? Oke. Iya, lu semua nonton, pasti cewek pernah ngerasain jam monol. Itu warnanya warna-warni. Dan nggak tahu yang ori yang mana. Nggak tahu gue nggak tahu yang ori yang mana. Terus? Yang penting keren. Cewek-cewek pasti beli itu. Marketnya cewek berarti? Cewek, mahasiswa. Makasih. Itu lu kulakan juga? Oh iya, kulakan dari Jakarta, Tanah Abang. Terima kasih pedagang teman-teman Tanah Abang dan ITC Mangga 2. Anda menyelamatkan saya supaya saya bisa hidup. Oke. Wah, itu keren banget ya. Itu yang bikin lu bawa BMW di sini tadi. Lu kan punya Ferrari aja kalah. Lanjut. Iya, Ferrari dijual dapat 100 BMW dong. Lu ngomong aja nggak bakal gue masukin. Terus habis itu si jam monol ini laris. Yang beli itu ternyata cowok rata-rata. Pertama cewek. 40% yang beli ada cowok. Dan gue dari jam monol itu diajak. Jualan beli barang cewek. Selalu ada orang nyinyir, gue nggak tahu nih maksudnya apa gitu loh. Nyinyir. Gue tuh sampai saking nekatnya, gue sewa mobil teman gue, Karimun merah, gue masih ingat. Karimun merah. Terima kasih Sugisindo dalam membicarakan mobil ini. Gue jual di dalam kampus, diusir sama satpam karena rame banget. Cewek dari ibu-ibu dosen. Dilarang dijualan di lingkup kampus. Gue muter otak kan, nekat. Gue jualan di depan pos satpam. Jual? Di depan pos satpam. Wah gila lu. Tanya satpam UGM, FK, maaf. Itu cari duit soalnya. Berarti lu mulai... Satpam itu kan di luar kampus. Gue jualan di depannya. Dia nggak mau kok jualan di depan pos saya. Ini tanah rakyat. Itu tanah kampus. Dia coba. Ya bener juga sih. Mau ditampol nggak bisa kan? AP. Nih buat istri bapak. Oh ya makasih. Gitu minta monol gratis. Nah dari monol gue dapat skill lumayan banyak. Cuman arogan. Nah ini titik balik gue di situ. Sebelum gue nanya ke sana, berarti lu selama ini memanfaatkan banyak anak UGM dong? Untuk anak UGM? Hidup UGM! Makanya gue kalau di UGM gue selalu menyebut gue alumni UGM karena gue berinovasi sama UGM. Gue tuh di SD, SMP, SMA di Solo. Dan gue SD, SMP tuh swasta. Gue swasta kok. Dan gue itu dilahirkan dari keluarga karyawan dan nyokap bokap tuh beda agama. SD, SMP, SMA tuh agama gue di kartu keluarga strip. Di UGM tuh gue memutuskan mualaf menurut agama Islam. Dan di situ gue belajar toleransi. Jadi di SD, SMP, SMA tuh gue diajarin mengenai agama Islam, gue diajarin mengenai agama Katolik, Kristen, gue ngerti semua. Nah di UGM tuh kami miniatur Indonesia. Dari situ gue belajar mengenal temen, kayak komunikasi, toleransi, dan akhirnya skill komunikasi gue di situ. Makanya kalau nggak ada teman-teman UGM, apa kedokteran, gue nggak bisa posisi itu. Cuman gue hancur 2 kali di situ. Gue sekarang pengen nanya lebih ke apa bisnis yang lu jalanin sekarang. Jadi gue nanti mau nanya 2 hal nih.
Satu bisnis lu, terus habis itu gue pengen ngulik turning point lo. Oh iya. Sekarang lu jalanin bisnis apa? Bisnis yang gue suka tuh, zaman dulu tuh gue suka banget sepatu. Sepatu? Cuci sepatu, gue suka banget koleksi sepatu karena gue band-bandan, gue ngefans Tom Dillon, koleksi Macbeth. Terus karena gue ada turning point, gue bangkrut pokoknya, dan tuh cuma tersisa sepatu bekas. Gue mikir, customer kalau dapat sepatu bekas tuh sedih, gue cuci. Ternyata temen kosku nitip. Temen kos nitip dan mungkin Allah tahu ya, gue lagi bermasalah banget. Itu Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut 14 Februari 2014, gue masih ingat, itu meletus. Lu tinggal di situ? Gue lagi jaga IGD, lagi ngurus kamar bayi, gue masih ingat. Gue tuh kan kamar bayi itu ditutup, nggak tahu matahari terbit atau terbenam. Pas gue lihat, salju, kiamat, panas toh ternyata abu. Pas gue lihat kayak gitu, gue mikirannya tuh bukan nyawa gue, tapi itu Jogja tuh abu sampai stabil gini. Gue mikirnya adalah sepatu yang gue garap. Gue foto before after, gue post di Twitter, di Telegram sama akun Twitter Jogja Update. Adminnya gue terima kasih banget sekarang, sama di Telegram akun detik.com. Dari situlah se-Jogja viral. Gue udah pernah bangkrut, jadi gue pisahin uang gue, dan dari situ muncul yang Susan Care viral sampai sekarang. Gue jalanin usaha Susan Care. Itu cikal bakalnya? Cikal bakal, dan gue mau Susan Care sekarang udah ada 47 cabang di 22 kota. 47 cabang? Iya, dan itu at all tidak franchise. Tapi abis Susan Care lu katanya punya bisnis lain juga? Ya, dari Susan Care gue mikir, gue kan bisnis membangun tuh tanpa hutang, Rick. At all, gue nggak pernah hutang bank. Dan gue tuh hanya mengandalkan teman-teman akrab gue yang literally usia 24 sampai 38 tahun. Gue bagi hasil, dia bayar biaya pelatihan dan kawan, kontrak 3 tahun selesai. Dari Susan Care gue punya duit, gue bingung mau ngapain lagi. Akhirnya gue alihkan aset ke rumah, tanah, udah selesai. Tapi atas nama bokap. Lucu, tahu triknya ya. Ya hadiah. Terus dari situ gue mikir mau ngapain lagi. Akhirnya gue bisnis yang lain. Gue tuh pengen jual sepatu. Akhirnya gue buat toko sepatu. Selesai. Terus gue buat eventnya. Jadi gue belajar dari mentor gue pada waktu itu. Kalau lu pengen bisnis yang keren, lu harus kuasai hulu dari hilirnya. Gue baru menguasai jasa cucinya. Akhirnya gue buat toko sepatunya, distributor lah. Terus gue buat eventnya yang meningkatkan distributor. Selesai di sini. Nambah kan. Terus gue mikir, gue sempat dari 3 bisnis ini, gue tuh berjaya banget. 2016, dari 3 bisnis ini tuh, gue akhirnya beli Ducati, gue beli Moge itu 4, gue beli mobil tuh 8. Namanya pertama Susan Care, yang kedua? Communion Management, yang ketiga event gue Soul Vacation. Dari 3 ini tuh udah dapat banyak sebenarnya. Dan itu belum akun titip jual gue juga kayak lo buat akun titip jual. Kalau kan dropship aja, gue buat platform Instagram akun titip jual, hashtagnya Cipeng Store. Dari situ akhirnya lu bisa beli Ducati dan kawan-kawan, Ducati, Harley, CB Custom, Honda Rukus, terus habis itu gue beli BM tuh 8. Nah, ternyata setelah gue kumpulin, gue nggak merasa mendapat, ya kayak kosong aja. Gue kayak ketemu di jalan, oh Tirta dapet Ducati, udah gitu doang. Dan itu ngebuat gap gue sama pegawai gue jadi jauh. Karena gini, sebuah bisnis yang keren, kalau kayak gue store ya, itu dibangun karena tim yang keren. Pegawai gue tuh yang membantu gue sejauh ini. Gara-gara gue menghabiskan hal kayak gitu, itu gap gue sama pegawai gue kayak, Tirta tuh Pak Bos tuh ternyata ngabisin duit, kita nggak digaji malah itu. Padahal tuh image buat branding. Dari situ gue ngerasa ada yang salah. Akhirnya gue jual semua barangnya. Lu jual? Gara-gara karyawan lu bilang gitu? Iya, karena gue nggak ya kayak refleksi aja, omongan karyawan gue ada bener ya, Susan Care tuh gede karena karyawan. Dan gue tuh sebenarnya hanya pion terdepan untuk yang paling mati pertama, karena pemimpin harus mati pertama. Gue pemimpin, leadership gitu. Dan gue tuh retail, kalau lu kan online, gue retail. Jadi kalau gue tahu, bosnya kaya, pegawainya malah nggak dinaikin gajinya, akhirnya kan omongan di belakang, gue jual semua. Gue jual semua dari Ducati, gue cuman punya Vario 1, Honda Supra gue, sama BM E60 gue. Yang udah. Sekarang masih ada? Masih, dan itu gue pakai terus. Terus sisanya buat apa? Dari situ gue bingung ngapain. Akhirnya gue buat digital startup sama Mas Gibran. Dia ketemu Mas Gibran buat Madang, gue buat digital startup, masih kurang puas. Akhirnya gue buat movement local brand. Local brand itu sebenarnya sudah ada dari sejak dulu. Dari Pak Harto ngomong tahun 95, Mas Pion ngomong pakailah produk-produk Indonesia, Pak Gus Dur, almarhum Bu Mega, Pak SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Dari situ gue mikir, apa yang bisa meningkatkan animo masyarakat untuk cuci sepatu? Gue baru menguasai jasanya, distributornya, sama eventnya. Akhirnya gue mikir, ya kenapa nggak gue buat campaign supaya orang beli sepatu lokal yang paling murah.
Orang beli Nike 1 juta, Adidas 1,5 juta tuh mikir, karena UMR baru segitu 4 tahun lalu. Akhirnya gue mikir, kenapa nggak kita naikin animo brand lokal sepatu, supaya orang tuh beli brand lokal, ujungnya cuci Suzanne Care. Gue sesimpel itu. Masih cuan gue mikirnya. Gue naikin, anjir campaign-nya jadi ngawur. Campaign-nya masif, hashtag lokal pride tuh sekarang udah di follow sampai 1 juta orang. Berarti karena ketidaksengajaan juga? Nggak sengaja, gue cuma mikir gimana caranya omset gue tuh break to limit. Sekarang tuh udah bagus, tapi gue pengen break. Jadi kayak, gue tuh punya, gue kan nggak belajar ekonomi, tapi gue kursus kan. Kurva gue tuh udah stabil, gue pengen rebound lagi. Rebound lagi tuh harus punya movement. Nah, movementnya gue naik lokal brand. Gue naikin supaya tujuannya awalnya semua orang pakai sepatu lokal nyuci Suzanne Care. Buset, campaign-nya jadi ngawur coy. I see. Ngawur campaign-nya jadi lokal brand. Buset, semua brand jadi ngawur. Semua orang pengen lokal brand. Sampai brand luar tuh agak... Akhirnya gue udah nggak mikir Suzanne Care ya. Masif akhirnya. Jadinya, yaudahlah Suzanne Care udah autopilot. Jadi gue udah ngambil omset Suzanne Care. Akhirnya campaign lokal ini jadi lebih ke social impact gue. Jadi gue pengen sosialnya adalah semua orang harus pakai sepatu lokal, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan mau kita menjadi omset barang impor doang. Itu yang jadi sekarang. Akhirnya masih brand lokal ngasih gue semua. Terus gue akhirnya nyentuh sepatu lokal banyak, viral sepatu lokal banyak. Akhirnya gue ketemu sama beberapa pabrik, gue temuin sama brand. Gue jadi kayak, ketemu bareng. Penolong lah ya? Penolong. Dan gue nggak dapet fee apapun dari situ. Dan yang gue dengar, sekarang banyak media ngeliput lu nih, Dokter Tirta nih. Sampai lu bisa kenal sama Sandiaga Uno, media banyak ngeliput lu. Gimana ceritanya itu? Awal mula tuh gue kenal akrab sama media itu 2015. Gue tahu bahwa gue nggak bisa berkembang tanpa media. Media tuh industri yang akan abadi. Gue bisa ngomong ini, media, advertising, terus marketing, itu bisnis A itu lewat, tapi bisnis yang akan abadi itu advertising, media, dan marketing. Abadi? Abadi. Kenapa gue bilang? Tinggal medianya doang berbeda. Zaman dulu mungkin brosur, lalu berganti ke radio, lalu ke TV, baliho, sekarang digital startup. Yang lu ceramahin. Gue ngiranya pada waktu itu gue udah berpikir, gue nggak bisa apa-apa sama media. Media itu framing. Ini yang lu lakuin, ini advertising. Dia tuh sharing mengenai Instagram Live advertising. Titik dah. Jadi gini, di 2014 gue buat event Jogja Free Wash. 17 koran dateng, viral lah Suzanne Care. Dari situ gue ngobrol sama wartawan. Lu tuh kerjaan ngapain sih gitu loh. Gue jujur ngomong sama wartawannya Tribun Jogja sama Suara Merdeka Semarang. Ngobrol di ruko gue. Ruko gue bekas kandang burung. Gue nggak punya duit, jadi kandang burung gue sewa, gue renov. Itu dari pintunya kepisah apa bisa. Orang suka jual kisah gue. Gue tanya, emang pembaca tuh mau denger kisah gue? Wah seneng mas. Gitu. Gue tanya ke wartawan, kerjaan lu tuh sebenarnya ngapain? Berat mas, cari berita tuh berat. Cari konten yang bisa dibaca dengan layak tuh berat. Apalagi konten serius, karena di era sekarang orang tuh suka receh. Bercanda-bercanda. Nggak bisa serius-serius. Gue mikir, media. Berarti gue nganggep media tuh teman gue. Pada waktu itu koran. Gue naik tuh di koran. Gue mulai diwawancara koran, masuk High Magazine. Gue terima kasih buat High Magazine 2015. Lewat teman gue Agit yang punya Wallace, gue dimasukin. Terus gue masuk Andi Noya, yang Big Bang di Kompas TV. Dari situ gue kenal sama teman-teman media lagi. Gue akhirnya ketemu Pro Mahfud, sharing sama Pak Sri Sultan, gara-gara media juga. Koran naik, tiba-tiba timnya Pak Jokowi sama Mas Gibran hubungi gua. Oh, secara personal? Iya, Mas Gibran hubungi gua, pengen tahu mengenai brand lokal. Oh. Dari situ dia pengen buat jaket buat bapak. Gitu doang. Gue temuin sama Ayu Denim, sama Never to Levis. Bertiga tuh ketemu. Karena temen lo? Temen, gue pikir, gue nolong Mas Gibran. Dia pengen buat movement nih, dia pengen naikin brand lokal, karena dia kesel aja tiap hari di EC, pakai Gucci. Akhirnya dia kenal sepatu lokal. Sepatu lokal dia bikin, bapak mau saya kasih jaket nih yang dilukis. Gitu. Intinya Indonesia satu. Akhirnya gue temuin sama brand lokal Ayu Denim, gue temuin sama Never to Levis. Digambar lah itu, jaket Pak Jokowi. Dijual 100 piece, itu yang ngatur kampanye gue. Dari situ gue kenal Heret, dari Mas Heret, membuat chopper buat Pak Jokowi. Diundanglah gua ke Istana Bogor untuk mengantarkan chopper Pak Jokowi. Dari situ media mulai ngelirik lagi mengenai lokal brand. Kali ini kalau dulu 14 sampai 17 gua diwawancara mengenai industri kreatif, Suzanne Care, 18 gua diwawancara mengenai lokal brand. Nah, akhirnya gua diwawancara terus saya media. Selesai tuh, terus gua bantuin Pak Jokowi buat event Ban Street Fest. Terus gua juga ngasih Pak Jokowi, ngenalin Pak Jokowi dengan teman gua. Nah, project yang akhirnya sepatunya dimasukin vlog, itu belinya di event gua. Pak Jokowi ceritanya ke Jogja, Sleman dibom. Pada waktu itu Sleman dibom, 18 awal. Terus si Kaisang datang, saya mau beli sepatu merah 44, nggak ada. Yang ada cuma Nah Project.
PO, ownernya dihubungin sama Never to Levi's, teman-teman lagi ujungnya yang gambar jaket. Ownernya tiba-tiba dihubungin ajudan, suruh nganter ke istana. Sepatu Pak Jokowi, udah the rest is story men. Pak Jokowi masukin Senah Project di vlog, terus jaketnya dari teman gue juga, Deki Sastra, Outep Rayap, terus Road Division, itu juga Mas Reportorio, itu dari teman gue juga, Blue Sindikat, akhirnya viral. Gue di wawancara-wawancara terus, tiba-tiba, nah ini, udah selesai, masuk media, masuk TV, dah kayak gitulah radio, tiba-tiba sepatu Kompas viral. Terus sepatu yang lain kayak World Division viral. Intinya sepatu lokal semua viral. Ajudannya Pak Sandiaga hubungi gua. Datang, gue diundang. Pak Sandiaga pengen diskusi dengan brand lokal. Diskusi pertama kali, gue dimasukin vlognya Pak Sandiaga. Pertama kali langsung masuk vlog? Ya, dimasukin vlog, terus Pak Sandiaga langsung bilang, orang ini dokter tapi unik. Gue digituin, gue kaget coy. Oh, udah tahu lu di ya? depan umum. Kaget gue di depan umum dimasukin vlog viral. Orang-orang, wah ini masuk Pak Sandiaga mau Tirta, buset. Wah, gue pas diomongin, gue bingung kan mau ngomong apa. Udah sharing, pokoknya gue sharing pelan-pelan. Tiba-tiba Pak Sandi ngomong gini, ini dokter, tapi usaha brand lokal, nggak utang, toko di mana-mana, rambutnya hijau, bagus. Gue digituin shock. Masukin vlog, viral vlognya. Terus akhirnya gue Pak Sandi gue arahin datang ke event-event brand lokal, datang ke Wolofit, datang ke USS, itu gue yang ngarahin sampai media. Akhirnya Pak Sandiaga mengajak gue untuk bergabung di tim Rumah Siap Kerja. Sama di tim, dia punya brand lokal akhirnya Ultimate You, dan membantu konsultan kalau Pak Sandiaga, Tirta brand lokal apa aja yang harus kupakai untuk perform. Puncaknya ketika Pak Sandiaga ini di Mata Najwa sama Pak Erick Thohir diskusi mengenai apa, gue lupa. Pokok waktu itu pajak impor kalau nggak salah, pakai brand lokal sepatu yang gue kasih. Mata Najwa kepo, Najwa Shihab hubungi gue, eksplor mengenai sepatu lokal, gue ajak ke event brand lokal. Dari situ kenal semua. Dari situlah orang-orang kayak mikir naik lagi, si isu ini tambah ngawur, isu ini jadi masif. Berarti lu bantuin Pak Sandiaga juga berarti ya? Iya, gue di timnya Rumah Siap Kerja, ditarik, gue juga kaget sih. Di tim Rumah Siap Kerja, terus brandnya beliau Ultimate You, dan gue juga mengarahkan kayak timnya dia tuh ada 2 orang, katanya Tirta yang dipakai apa, hari ini enaknya gue ngarahin sepatu ini Pak, sepatu ini gue kurasi. Brand lokal apa aja yang harus dipakai, batik apa, sampai ada nemu sajadah dari denim. Sajadah dari denim? Sajadah dari denim, itu dari situ juga. Dari situ akhirnya, karena Pak Sandiaga, kenapa gue memutuskan membantu Pak Sandiaga gitu, orang pasti tanya, Pak Sandiaga itu udah tidak terafiliasi pejabat manapun, dan gue suka banget orang yang netral. Gue udah cukup main di politik dulu untuk membantu orang gitu. Sekarang netral, beliau emang terikat di partai, tapi beliau bukan pejabat, dia nggak mencaloni pilkada apapun. Movementnya sekarang di anak muda, Rumah Siap Kerja, terus sama Ultimate You itu. Dari situ gue mikir, gue bantu. Nah dari situlah media mulai nge-show up semua. Berarti gila, tangan tukang gorengan sekarang menjadi berkah bagi banyak brand lokal ya? Iya itu ya, gue gak kira sih. Gorengan loh, dari hal paling sepele, gue pengen ngerasa kayak, wah nyokap bokap gue karyawan, gue pengen usaha. Sampai detik ini nyokap bokap gue di usia 62, mereka baru berani usia 58. Dan gue terinfluence juga, gara-gara lu juga? Iya, dan kalau orang bilang Tirta direstui kagak, gue mendapat restu dagang tuh di tahun 2015. Dan gue direstui total setelah gue ketemu Pak Jokowi. Karena bokap gue ketemu Pak Habibie, itu sebagai mewakili Perbarindo, Persatuan Bank Republik Indonesia, itu di tahun 99. Ketika itu bokap gue bilang, lu harus bisa ketemu presiden lebih muda dari gue. Gue ketemu Pak Jokowi 2 kali tahun ketika gue umur 26. Dari situ bokap gue bilang, udah gue percaya sama lu, jalan lu. Walaupun lu nggak terus, gue kan dokter ya, gue nggak mau praktek 18-19 ngamuk. Nyokap gue tuh pengen gue spesialis. Gue nyelangin bisnisnya, ini nggak masuk plannya. Dan lu udah lulus pula ya? Iya, ini nggak masuk. Gue spesialis tuh mahal gitu loh. 5 tahun gue nggak kerja loh, gue mau makan pakai apa gitu. Gue pengennya buka klinik. Gue kasih solusi, gue dokter, teman-teman spesialis gue kerja di tempat gue buat klinik, gue rumah sakit. Oh ya udah, usul lu masuk, ya udah. Tapi lu bener gak dulu pernah makan nasi aking, terus lu pernah susah banget, itu gimana ceritanya? Wah itu parah men, gue bangkrut total 3-4 kali ada. Dengan gobloknya, gue tuh kulak sepatu, gue kasih semua duitnya. Gue nggak megang cash sedikit pun, cuma 700. Datang mungkin Allah ngasih teguran, sepatu datang kiri semua anjing. Oh ya? Mampus lu, makan apa lu sepatu kiri semua anjing, goblok lu. 23
30 jutaan lebih datang ke kos gua kiri semua, itu shock gua.